Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Diki Saiful Paujan SPD KCGP Kabupaten Garut. Di sini saya akan menyampaikan modul 3.3.A.9 koneksi antar materi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang MELR, yaitu pertama monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dengan keberhasilan program. Kemudian, hal-hal yang menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Hal yang menarik bagi saya di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program, seperti tahapan membuat program memulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Di sini ada MELR, yaitu monitoring, kemudian evaluation, learning, dan reporting. Kemudian MELR di sini berikutnya yaitu evaluation. Evaluasi adalah proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Kemudian prinsip itu secara menyeluruh, berkesinambungan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Kemudian ada caranya di sini, yaitu dengan cara bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Kemudian ada beberapa teknik di sini, yaitu observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara, dan berperan serta. Kemudian di sini ada manajemen risiko. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan meliputi: pertama, risiko strategis merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Kemudian, risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. Kemudian, risiko operasional merupakan risiko dan berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Dan risiko pemenuhan merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, risiko reputasi merupakan yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Sini menurut Prince Watercuper ya 2003. Kemudian adapun tahapan manajemen risiko adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi jenis risiko. Kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Kemudian MELR yang berikutnya yaitu learning. Menurut Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator, merancang kerangka kerja pembelajaran learning melalui 4 tingkat model. Keempat F itu adalah: pertama, fact atau fakta.
merupakan catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kedua, ada feeling atau perasaan, yaitu reaksi emosional terhadap situasi. Yang ketiga, finding atau temuan, merupakan pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Dan yang keempat, future atau masa depan, yaitu menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Kemudian MELR berikutnya yaitu reporting. Reporting atau laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Hasil pemetaan sekolah dijadikan dasar untuk melihat aset-aset atau kelebihan sekolah. Aset tersebut dimanfaatkan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Dengan begitu, berarti sekolah telah melakukan inquiry apresiatif dengan mengoptimalkan kelebihan aset sekolah dengan membuat program melalui Bagja. Kaitan dengan materi lain, adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Jabarkan jika ada. Kaitan dengan modul Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung merdeka belajar dan menuntun murid agar kodrat alam atau potensinya dapat berkembang optimal. Kemudian, kaitan dengan modul inquiry apresiatif adalah program sekolah yang berdampak pada murid dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui langkah Bagja, melihat kekuatan sekolah lalu dikembangkan agar memiliki ciri khas. Kemudian kaitan dengan modul pengolahan aset sekolah, yaitu program sekolah yang berdampak pada murid hanya akan bisa dilakukan dengan pengelolaan sumber daya atau aset yang baik. Kaitan dari semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak adalah tugas guru penggerak adalah untuk mewujudkan merdeka belajar dan menuntun murid dalam optimalkan kodrat atau potensinya. Karena itu, guru penggerak harus mampu memetakan aset sekolah, mengelola aset tersebut, dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekolah atau inquiry apresiatif dalam merancang program yang berdampak pada murid. Sekian, terima kasih. Salam Guru Penggerak.